Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Puskesmas khususnya dan rekan-rekan di Dinas Kesehatan dimanapun berada, saya coba meneruskan apa yang pernah saya buat di konten minggu lalu agar berkesinambungan pemahaman teman-teman. Terutama saya juga ingin terus mengasah kemampuan saya tentang siap akreditasi. Jadi saya coba membuat konten YouTube ini selanjutnya. Namun saya berharap teman-teman harus melihat video saya yang pertama. Kenapa? Karena pertama, teman-teman berbicara apakah 9 bab atau 5 bab. Kemudian setelah itu kita bicara sebetulnya historis akreditasi itu di Puskesmas dasarnya apa, kebijakannya apa. Jadi tolong teman-teman tonton dulu video saya yang ini ya. Setelah ditonton nanti teman-teman tonton yang ini. Itu ya harapannya ya. Kenapa? Karena di video kemarin bicara tentang sheet ini atau lembar ini, presentasi ini, dan kemudian ada bicara regulasi ya. Sebelum kita bicara surat keputusan kepala puskesmas, SOP, pedoman, panduan, dan lain sebagainya ya, sebaiknya teman-teman memahami dulu kebijakannya apa sih, kenapa akreditasi ini muncul di FKTP. Nah teman-teman, ini ya, kenapa akreditasi perlu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi teman-teman ada historisnya dulu. Historisnya adalah ketika di tahun 2011 muncul Undang-Undang Republik Indonesia tentang BPJS. Nah, di sini karena bicaranya memberikan kepastian perlindungan, maka harapannya yang memberikan kepastian harus benar-benar melaksanakan kegiatan berdasarkan standar teknis. Ya, sekali lagi standar teknis. Jadi yang punya kompetensi harus mengikuti peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, SOP berdasarkan profesi dan kompetensi. Itu harapannya. Nah, dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 ini, teman-teman di Puskesmas kalau nggak salah di tahun 2013-an ya mendapatkan informasi tentang BPJS ini ya. Kenapa? Karena BPJS ini diberlakukan 1 Januari 2014. Nah, karena diberlakukan 1 Januari 2014, maka Kementerian Kesehatan membuat berbagai kebijakan dasarnya dari undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang kemudian mendapatkan kebijakan turunannya yaitu peraturan presiden nantinya ya. Nah, ketika bicara 1 Januari 2014 ini sebagai awal kegiatan BPJS ya, harapannya di tahun 2019 Universal Coverage BPJS JKN ini selesai. Namun kenyataannya tidak terjadi ya. Sampai sekarang masih banyak kabupaten kota yang belum
universal coverage di BPJS. Nah, ini adalah peraturan presidennya di tahun 2013 tentang jaminan kesehatan yang terbit di 18 Januari 2013 yang kemudian dibuat peraturan menterinya nomor 71 tahun 2013, 12 November 2013 terbitnya. Ya, jadi ada bunyi pelayanan kesehatan pada JKN. Di pasal 6-nya ada ayat 1, teman-teman bisa lihat bagaimana FKTP, puskesmas, klinik, dokter dan dokter gigi harus memenuhi syarat ya. Ini syarat puskesmas. Ini ayat 1 dan lihat ayat 2-nya. Ayat 2-nya berbicara akreditasi. Ya, tingkat pertama juga harus telah terakreditasi. Jadi, harapannya ketika 2019 sudah universal coverage, maka seluruh puskesmas, klinik seharusnya sudah terakreditasi. Itu keinginan rencana Kementerian Kesehatan. Namun pada nyatanya sekarang bulan Juni 2022 masih ada puskesmas di kecamatan yang belum terakreditasi. Malah mungkin ada kecamatan yang sama sekali puskesmasnya belum terakreditasi. Tapi rata-rata puskesmas di satu kecamatan ya sudah ada yang terakreditasi. Jadi satu kecamatan sudah ada satu puskesmas yang terakreditasi. Namun belum semuanya. Kenapa? Ternyata 2020-2021 tidak ada kegiatan survei akreditasi FKTP. Puskesmas masih bermasalah, apalagi klinik. Ya, ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 yang menyatakan ayat 2-nya pasal 6 puskesmas harus terakreditasi. Nah, ketika Permenkes tersebut menjadi dasar kebijakan bagi warga masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan, maka Kementerian Kesehatan membuat berbagai kebijakan bagi fasilitas kesehatan maupun sumber daya manusia kesehatan. Sehingga muncullah Permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Muncul Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas, yang kemudian diganti menjadi Permenkes nomor 43 tahun 2019, di mana di Permenkes 43 tahun 2019 bicara kredensial dan rekredensial. Kemudian ada Kemenkes bagi tenaga medis. Nomor 62 Kemenkesnya di tahun 2015 untuk dokter gigi. Nomor 514 di tahun 2015 untuk dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas dan klinik. Kemudian di tahun 2015 juga dimunculkan bagaimana cara melaksanakan akreditasi. Ya, jadi setelah klinik, pusat kesehatan masyarakat, para dokter gigi diberikan dasar kebijakannya, maka akreditasi diberlakukan di tahun 2016 berdasarkan kebijakan
Permenkes nomor 46 tahun 2015. Jadi ini dasar kebijakan besarnya. Semoga teman-teman memahami hal ini. Nah, di Permenkes 75 tahun 2014 bunyi akreditasi di pasal 39. Dilaksanakan paling sedikit 3 tahun sekali. Kemudian, bagaimana teman-teman puskesmas melaksanakan akreditasi? Maka teman-teman diberikan kebijakan tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat. Kemudian, setelah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga pada Permenkes nomor 39 tahun 2016 digunakan sebagai dasar input, maka muncullah juga Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ya, dan ini adalah standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk pelayanan dasar. Kemudian selanjutnya muncul Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Lihat 39, 43, 44. 39 adalah input. Input apa? Input bahwa teman-teman puskesmas berbicara dengan prinsip tanggung jawab wilayah. Kemudian Permenkes 43 tahun 2016 bicara tentang program. Bagaimana input yang ada di sini ya harus diproses berdasarkan SPM ini. Nah, ketika melakukan proses, maka kepentingan manajerialnya, kepentingan administrasinya diatur oleh Pedoman Manajemen Puskesmas nomor 44 tahun 2016. Jadi inilah dasar teman-teman melaksanakan akreditasi, di mana input, di mana proses, kemudian dilakukan dengan administrasi yang benar. Nanti dilihat outputnya seperti apa. Karena di pedoman manajemen puskesmas ini ada P1, ada P2, ada P3, ada input, proses, output. Kemudian teman-teman melakukan yang namanya survei mawas diri. Kemudian teman-teman melakukan musrenbang baik desa maupun kecamatan sebagai dasar perencanaan. Kemudian teman-teman membuat rencana usulan kegiatan. Kemudian teman-teman membuat RPK. Nah, dasar rencana usulan kegiatan dan RPK itu adalah bagaimana input dari program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dengan sasarannya keluarga, kemudian diolah ya di 12 indikator yang ada di SPM ini. Yang outputnya kembali ke indikator PISPK. Ya, kemudian cara bekerjanya secara manajerial, secara keuangan, SPJ-nya diatur di pedoman manajemen puskesmas. Sehingga teman-teman bekerja setelah ada perencanaan, setelah ada input, maka teman-teman melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan yang namanya siklus PDCA. Ini pengganti Permenkes 75 tahun 2014,
yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Di pasal 57-nya ada akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Permenkes yang digunakan untuk akreditasi masih Permenkes 46 tahun 2015 dengan 2 kali perubahan. Namun ketika bicara babnya, Permenkes tersebut masih menggunakan 9 bab. Tetapi sejak tahun 2019 akhir, 2020, 2021, kita secara intens kita diberikan materi tentang kebijakan siap revisi 5 bab. Jadi, sepertinya di tahun 2022 ini, apabila COVID sudah benar-benar landai, saya kira mungkin ya, kira-kira ya, setelah Lebaran Haji, mungkin sebulan setelah Lebaran Haji, sepertinya akan ada kebijakan-kebijakan dari Presiden dan Menteri Kesehatan terkait pandemi COVID-19 serta vaksinasi COVID-19 seperti apa. Jadi kita tunggu saja ya. Jadi siap revisi 5 bab kemungkinan akan menjadi teman-teman melaksanakan survei akreditasi dengan siap revisi 5 bab. Ini Puskesmas, bahwa Puskesmas itu tujuannya adalah derajat kesehatan masyarakat. Di 43 2019 akan ada 6 penanggung jawab dengan menjalankan siap revisi 5 bab, yaitu bab KMP, bab UKM, bab UKP dan P, program prioritas nasional, dan peningkatan mutu Puskesmas. Namun, kami berharap teman-teman di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan perhatikan ini, bahwa dalam melaksanakan kegiatan, baik itu sasaran, baik itu intervensi, baik itu implementasi, kita tetap berprinsip kepada yang namanya 5 level of prevention. Ya, jadi teman-teman tetap konsentrasi di sini. Oke teman-teman, ini P1, P2, P3 ketika bicara siap revisi. Teman-teman nantilah di konten berikutnya saya akan coba menjelaskan tentang hal ini. Namun ada sesuatu yang baru di siap revisi 5 bab ini. Kita memasukkan MFK, manajemen fasilitasi dan keselamatan, serta keselamatan kesehatan kerja. Kemudian siap revisi 5 bab ini pun Puskesmasnya dinilai dari peran aktif Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan tidak boleh cicing, melempem, nggak ada kerjaan, ya. Harus ada bukti-bukti bahwa orang-orang yang ada di Dinas Kesehatan itu hadir ke Puskesmas, Zoom meeting dengan Puskesmas, kemudian memberikan pembinaan langsung, pembinaan tidak langsung, pembinaan teknis kepada seluruh Puskesmas, khususnya yang akan akreditasi. Jadi itu yang akan dinilai oleh surveyor, yaitu ada MFK dan K3, dan ada penilaian terhadap Dinkes yang berpengaruh kepada nilai akreditasinya Puskesmas.
dasar, madya, utama, atau paripurna. Nah, harapannya puskesmas harus seperti ini. Pastikan komitmen. Penggalangan komitmen harus muncul. Munculnya kapan? Munculnya itu di akhir tahun atau di awal tahun. Ya, itu. Kenapa? Karena rencananya kita kan akan melaksanakan DPA yang dasarnya dari RUK, yang gerakannya nanti ada di RPK. Jadi komitmen itu harus muncul di akhir tahun atau di awal tahun berjalan. Kemudian kepemimpinan ya harus benar-benar bisa melakukan apa yang diinginkan terhadap target, sehingga cakupannya, kalau kita bicara penilaian kinerja puskesmas, bicaranya adalah lebih besar dari 90. Harapannya seperti itu. Itulah gunanya kepemimpinan. Pemimpin ada kepala puskesmas, ada tata usaha, dan 6 penanggung jawab. Kemudian 8 pemimpin tersebut harus bisa menjalankan keorganisasian yang ada di puskesmas dengan memperhatikan kepada pedoman manajemen puskesmas, sehingga harapannya surat keputusan yang dibuat kepala puskesmas itu harus ada pedoman manajemennya, harus ada pedoman upaya kesehatan masyarakat, harus ada pedoman upaya kesehatan perorangan dan penunjang, karena 3 surat keputusan itu bisa menjadi SK payung, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah budaya mutu. Budaya mutu benar-benar teman lihat dari visi, misi, tata nilai ya yang teman buat ya, agar masyarakat yang dilayani di wilayah kerjanya benar-benar mendapatkan pelayanan bermutu, karena teman-teman sudah berperilaku seperti yang diinginkan di visi, misi, dan tata nilai serta mutu puskesmas. Ini nanti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, nanti kita akan bicara ini di kesempatan yang akan datang. Tapi saya sangat berharap teman-teman tolong bermutu di komitmen, bermutu di kepemimpinan, bermutu dalam menjalankan pengorganisasian, dan punya budaya mutu sebagai dasar perilaku teman-teman di puskesmas, sehingga teman-teman mampu menjalankan bab 1, menyiapkan bab 2, menjalankan bab 3. Hasil bab 1, bab 2, bab 3 adalah retrospektif agar nilai bab 4 menjadi baik dan teman-teman mempunyai nilai yang bagus untuk akreditasi. Namun mutu ini yang harus dijaga. Ya, jadi mutu ini yang harus dijaga. Kemudian teman-teman lihat ya bahwa KMP dengan indikator mutu prioritas puskesmas, ya KMP indikator mutu prioritas puskesmas, kemudian yang mandatori ini ya adalah timbal balik. Kemudian UKPP dan UKM juga berkesinambungan ya, antara UKPP ke UKM maksudnya, dan dari UKM ke UKPP ya. Jadi langkahnya seperti ini. Jadi nantilah kita belajar ini ya. Nah, ini ya dasar akreditasi yang sudah saya sampaikan di konten yang minggu lalu, bahwa kita bicaranya 300 kurang 3 EP.
Oke, 300 kurang 3 ya. 5 bab 34 standar 78 kriteria dan 300 kurang 3 EP atau 297 elemen penilaian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di konten berikutnya. Mudah-mudahan dengan pemahaman teman-teman tentang kebijakan, teman-teman akan semangat menjalankan akreditasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.